Shalom, selamat pagi sahabat perekat. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam perenungan singkat. Kembali kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Allah untuk menjadi pegangan dalam setiap langkah hidup kita, terlebih khusus di hari ini. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kehidupan di pagi ini. Allah berkenan telah membangunkan kami, dan dalam ucapan syukur ini kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Allah urapi kami, jamah kami, kuat kuasa Roh Kudus hadir pada setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perekat yang sama diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sahabat perekat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, pemenang menghadirkan pemenang. Satu tema yang akan menguatkan kehidupan iman kita, bahwa kita sebagai umat yang telah ditebus lewat darah, kematian, pengorbanan Yesus, kita menjadi seorang pemenang. Hal inilah yang membuat kita istimewa di antara begitu banyak umat yang ada di muka bumi ini. Umat yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diberikan kemenangan atas kuasa dosa. Karena itu, dalam keistimewaan inilah kita harus menjadi pokok anggur yang baik untuk menghadirkan buah-buah yang terbaik. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, coba kita akan bersama untuk menghadirkan satu pengharapan iman bahwa buah roh
adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini kita akan mencoba mengaitkan dengan Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dua ayat tersebut berbicara mengenai buah atau berbuah. Ini mengingatkan bahwa sebagai pribadi yang telah berkemenangan, kita juga harus menghadirkan pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan. Anak-anak, orang yang kita kasihi, bahkan seisi rumah kita, hendaknya juga menjadi pribadi yang berkemenangan. Saat ini kita berada di rumah dalam kebersamaan, saling menopang, saling mendukung, menyatakan cinta satu dengan yang lain, dan itu membuat kita menjadi persekutuan yang penuh dengan kemenangan. Sahabat perekat yang sama diberkati oleh Tuhan, pokok anggur telah menyatakan satu pengharapan kepada kita bahwa sebagai orang yang telah diberikan kemenangan, kita juga harus menyatakan ranting-ranting yang penuh kemenangan dan nantinya akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Dalam kehidupan kita sekarang, kekristenan sedang diuji. Apakah ia cukup punya kekuatan untuk melahirkan sebuah tata sosial yang baru? Tanggung jawab ini adalah konsekuensi dari status kita sebagai yang lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih karena sebagai pemenang kita melahirkan pemenang-pemenang yang baru. Tetapi benarkah hal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita belum menghadirkan pemenang dalam generasi kita? Dalam kebersamaan kita di rumah, kita akan melihat, merasakan bahwa ketika kita sudah menjadi pemenang, maka mereka pun juga harus kita jadikan sebagai pemenang. Estafet kemenangan Paskah inilah yang membuat kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Sahabat perekat yang sama diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 Yohanes pasal 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini sungguh menjadi pegangan kepada kita semua, bahwa kita sebagai pemenang yang telah ditebus lewat darah dan pengorbanan Yesus juga mampu menghadirkan pemenang-pemenang yang baru. Dalam estafet kemenangan iman inilah, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan olehnya. Terpuji firman Tuhan. Amin. Sahabat perekat, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, ketika kami telah dijadikan pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan iman melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Itu menjadi keistimewaan bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Tetapi kami tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sebagai pribadi yang telah menerima kemenangan itu, kami juga mau menghadirkan pemenang-pemenang yang baru dalam kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang kami kasihi, sahabat, teman kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk membuat mereka menjadi pemenang-pemenang iman. Bapa, diberkati segenap jemaat Tuhan yang berada di rumah dalam
menghadapi pandemi COVID-19 ini, tangan kasih Tuhan selalu terulur kepada mereka semua, menjamah mereka sehingga kekuatan kesehatan tetap hadir dalam tubuh mereka. Terlebih khusus ya Bapa, kebahagiaan dalam kebersamaan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan kasih Tuhan juga membuat mereka terus menikmati akan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa, kiranya mengawali kehidupan di pagi hari ini, mengawali aktivitas kegiatan pekerjaan mereka, ada hikmat dari Tuhan nyata bagi setiap jemaat, dimampukan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Bersama kami percaya anugerah Allah hadir bagi mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perekat yang sama diberkati oleh Tuhan, demikian perenungan singkat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam di rumah Mi Saja.